Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya wal mursalin wa ala alihi washabihi ajmain. Amma ba'd. Qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, akmalul mu'minina imanan ahsanuhum khuluqa. Sadaqa Rasulullah. Kaum muslimin, pemirsa Turham TV, khususnya siswa-siswi SMA, adik-adik penuh IPBNU, Dewan Guru, dan para wali murid, wali santri SMA, siswa-siswi SMA Khadijah yang dirahmati Allah. Alhamdulillah, kita bersyukur atas segala curahan rahmat dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam telah memberikan grade, kelas dan derajat seseorang yang beriman. Beliau menyatakan, akmalul mu'minina imanan ahsanum khuluqa. Sesempurna-sempurna orang beriman adalah yang terbaik akhlaknya. Maka letak nilai kesempurnaan seorang mukmin itu sangat ditentukan oleh akhlaknya. Akhlak ini lalu hubungannya dengan siapa? Yang jelas akhlak pertama adalah hubungannya dengan Allah, vertikal. Lalu akhlak kepada Rasulullah, kemudian akhlak kepada manusia secara khusus adalah kepada kedua orang tua yang melahirkan kita semuanya. Terkait dengan itu, Allah SWT di surat Al-Isra ayat 23 menyatakan, a'udzubillahi minasyaitonirrajim, wa qadha rabbuka alla ta'budu illa iya wa bil walidaini ihsana. Allah telah menetapkan, memutuskan dan mewajibkan kepada siapapun orang yang beriman agar hendaknya tidak menyembah kecuali hanya untuk Allah, beribadah kepada Allah. Dan Allah telah memutuskan hendaklah orang-orang yang beriman itu senantiasa berbuat yang terbaik kepada kedua orang tua. Melalui ayat ini sudah ditegaskan bahwa akhlak yang terbaik itu hubungannya dengan Allah dulu, dalam bentuk dia orang-orang yang beriman itu tidak menyekutukan Allah, ya. Kemudian dia beribadah dengan ikhlas, itu hubungannya dengan akhlak kepada Allah. Lalu akhlak kepada Rasulullah dengan senang bersolawat, senang mendoakan Rasul, mengikuti sunnah-sunnah Rasul. Setelah itu kemudian secara horizontal adalah berakhlak kepada manusia. Manusia pun difokuskan oleh Allah, wabil walidaini ihsana, dan kepada kedua orang tua hendaklah senantiasa memberikan yang terbaik. Tingkatannya kayak apa terbaik kepada kedua orang tua? Kedua orang tua itu sampai digambarkan, ya, tingkatan baik itu adalah imma yablughanna, ya, indakal kibaru au ahaduma. Ada kalanya kedua orang tua itu sudah di usia yang senja, usia yang tua, atau salah satunya, hendaklah engkau tetap berkata yang baik. Jangan sampai pernah mengatakan cis atau bantah. Wanatanar, jangan engkau membantahnya, menghardik dan seterusnya. Dari sisi kata-kata itu perwakilan, berarti lebih lagi dalam hal perlakuan. Nah, antara kedua orang tua itu sudah diberi grade bahwa kebaikan manusia itu pertama adalah kepada Allah akhlaknya, kemudian kepada kedua orang tua. Di antara kedua orang tua tadi itu tingkatannya yang bagaimana antara ayah dan ibu. Rasul ketika ditanya, ya Rasulullah, ayyun nas ahaqqu bi suhbati, ya Rasul, siapa manusia yang paling berhak menerima perlakuan baik saya? Maka Rasul menyebut ummuka, ibumu. Tsumma ya Rasul, siapa lagi? Tsumma ummuka, siapa lagi ya Rasul? Tsumma ummuka, setelah itu ibumu, sampai 3 kali. Setelah itu ya Rasul, tsumma abuka, kemudian ayahmu. Nah, antara ibu dan ayah sampai ada tingkatan 3 grade ini, 3 tingkatan itu. Kenapa? Karena di antara kedua orang tua itulah yang paling banyak menanamkan jasa dan banyak berjasa kepada kehidupan kita. Antara ibu dan ayah
ibu itu lebih besar jasanya daripada ayah. Maka akhlak yang pertama dilihat di antara kedua orang tua adalah akhlak anak kepada ibu, setelah itu akhlak kepada ayah. Nah, hubungannya dengan perlakuan, hubungannya dengan tutur kata, hubungannya dengan sikap dan seterusnya itu adalah akhlak. Kemudian bagaimana kalau sekiranya orang tua itu sudah tidak ada di tempat tinggal kita, maka disitulah pentingnya untuk ketika sudah terpisah itu penting silaturahim dalam rangka untuk menjalin komunikasi berakhlak. Di antaranya adalah bersilaturahim, terutamanya nanti ketika di akhir Ramadan, yaitu hari raya, di situ disempatkan untuk bersilaturahim. Di situ juga istilah yang muncul di kalangan kita adalah mudik, itu untuk bertemu dengan keluarga, sanak keluarga, terutama kedua orang tua. Mudah-mudahan kita termasuk orang-orang yang berakhlakul karimah di hadapan Allah, akhlakul karimah di hadapan kedua orang tua kita. Ihdinas siratal mustaqim. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.